Yang straight Wah, juga boleh. Wah, enak aduh. nih. Run. Balik ke topik ya. Topik Balik ke awalnya kita topik. kan ngomongin aib kita pas satu kecil Aib. gara-gara anime kayak gitu. Betul. Ini mungkin termasuk gelap juga, depres juga hitungannya. Masih ingat Apa nih? zamannya Death Note nih? Death Note nggak? ingat. Waduh, itu SD, Lulu SD masih inget tuh. Awal-awal Death Note anjir kelihatan tuanya. Lulu itu masih ingat, dulu itu beli Death Note, itu Death Note. nabung. Nabung. Iya, bukan beli animenya, beli bukunya. Pasti Beli Anda buku. ingin menulis nama orang yang tidak Anda sukai. Oh jelas. Iya kan? Jadi Lulu itu beli bukunya, itu nabung. Dulu itu kan anak SD, pengen SD zaman segitu kan, zaman bahula. Ngumpulin duit sebanyak 50 ribuan, itu kan gede gitu loh. Yes, Iya, iya, dulu nabung beli di mall, masih inget itu. Tempat kayak Di kalau mall nggak tuh. salah itu standnya masih ada sampai sekarang. Ah, Beli, dan itu belinya itu pre-order. waduh. Kok niat gitu. Niat banget beli kan, saking attach-nya sama itu buku, Lolo itu bukunya tuh nggak pernah keluar dari tasnya Lolo, selalu Lolo bawa ke sekolah. Dan itu padahal Lolo sendiri nggak ngerti bahasa Inggrisnya apa, belum bisa baca, belum bisa apa-apa, ya udah nulis aja gitu. Aku bawa, jadi kayak ada kesel sama orang nulis, sampai niru adegan yang ada di Death Note tuh yang kertasnya disobek. Oh iya ya. Gue bawa kayak gitu kan, terus aku bikin ini orang nggak mati-mati. Astaga. Kalau aku dulu saking polosnya gitu kan, aku juga punya buku Death Note, tapi itu ketika umurku ya 14-15, udah mulai remaja gitu kan, udah mulai ngerti lah, nggak sepolos anak SD, cuman mulai mengerti gitu kan. Nah, cuman apa ya, kepolosan itu kan tetap masih ada ya. Jadi aku punya lah, ya ceritanya panjang lah kalau cerita kenapa aku bisa punya. Kayak aku punya, terus aku kayak agak benci sama sekolahku waktu itu. Karena isinya banyak sekali pentolan tukang bully minta digampar gitu kan. Yes, Lulu juga gitu. Makanya kan selalu bawa Death Note kemana-mana. Gitu kan, terus kayak abis dibully gitu loh, abis dipalak-palakin dulu gitu, zaman SMP dulu kan dipalakin. Terus diancem-ancem gitu. Terus aku kayak tahu namanya dia, terus aku tulisnya tuh, kan Death Note itu kan bisa ditulis kematiannya karena apa kalau salah kan? Yes. Ya kan? Kalau aku nulisnya apa? Misalkan namanya bla 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 bla, meninggal pada tanggal bla 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 bla, tertimpa benda tumpul gitu. Apa kalau enggak apa namanya? Meninggalnya di apa? Misalnya kayak namanya bla 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 bla, meninggalnya bisa kayak kepleset di kamar mandi ketika lagi ngaca atau bla 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 gitu. Terus meninggal karena gini, banyak banget itu ada. Orang-orang yang aku tulisin gitu kan. Atau meninggal dengan konyol gitu, kayak aneh-aneh tuh aku tulisnya gitu. Dibawa ke sekolah berarti itu buku? Enggak dong, aku taruh. Jadi tuh kayak apa ya, karena aku paham itu gak akan terjadi, aku taruh di rumah cuma buat ini doang, kayak buat coret-coretan, buat gambar. Tapi di halaman tertentu aku tulis nama-nama yang aku benci lah ibaratnya ke orang-orang gitu kan. Death Note-nya punyanya Lolo itu legit loh, I mean really legit, kayak kertas yang hitam itu beneran kertas hitam yang glossing gitu, ada tulis-tulisannya. Dan itu kan dan Lolo bawa ke sekolah kan. Nah, pernah kejadian juga hampir ketahuan sama orang, ini buku apaan, dikira Alkitab pas itu. Waduh, nggak paham juga. Iya sih, bentuknya mirip sih, hitam gitu kan. Iya. Jadi kayak ini main bawa Alkitab, enggak, bukan kok, tuh tulisan lo bahasa Inggris, no, bukan. Kalau Alkitab kan ada ini pasal-pasal, jadi nggak ada pasal-pasalnya, lo bilangnya gitu kan dulu. Oh iya, ini ada notes apa? Rahasia, jangan gitu. Itu sampai berapa hari itu notes bukunya tuh sampai pegang terus kemana-mana, udah saking takutnya dibaca sama anak-anak, karena isinya dalamnya tuh kayak kutukan-kutukan gitu. Paham. Astaga, zaman dulu ya, banyak banget. Aduh, banyak.
Aku sampai Ini, ini apa, kalau buku-buku gitu kamu mungkin pernah ngerasain ya, dulu tuh ada buku yang lumayan terkenal waktu aku SD atau SMP, aku lupa tuh. Buku ini, buku Digimon, tau nggak? Buku nggak tahu. Digimon yang harus koleksi stikernya. Nanti kita beli stiker secara terpisah terus kita masang gitu stiker di buku tersebut. Jadi bukunya kayak ada Digimon tuh banyak ini, tapi stikernya tuh terpisah. Kita harus nyari stikernya gitu. Nanti ketika udah lengkap semua stiker segala macam, dapat PS2, dapat PS3, terus bisa ditukerin buat apa gitu. Banyak banget dah pokoknya dah. Aku tuh Lengkap nggak? berlomba-lomba gitu. Kenapa? Dapat lengkap nggak? Hampir lengkap. Hampir. Cuman waktu itu keburu. Jadi tuh ada deadline ya kalau nggak salah. Jadi selama 1 tahun full kalau nggak salah. Aku lupa pokoknya itu ada lah. Gitu. Sampai tukeran stiker. Aku punya ini, lu ada yang punya ini nggak? Tukeran sama gue gitu. Jangan-jangan kasusnya kayak itu deh, permen Yosan, endingnya hilang. Aku nggak tahu sih. Cuman aku punya teman yang kebetulan lengkap, tapi dia nggak ngirim ke PO Box-nya buat tuker Sayang ya hadiah. soalnya. Iya sayang. Effortnya udah gede banget itu. Buat ngumpulin itu semua gitu sih. Kalau ngumpul kolektif kayak enggak sih Lolo itu. Apa ya yang paling memalukan? Oh, ada lagi memalukan zaman SD, sumpah. Kenapa tuh? Masih ingat zamannya itu enggak sih, Gundam Seed sama Gundam Seed Destiny? Anjir, itu dulu Mbak. Iya, ingat. Nah, aku tuh pernah tengkar sama anak satu kelas itu gara-gara ngomong siapa yang paling baik antara Atrans sama Kira Yamato. Atrans sama Kira, anjir serius. Kira Yamato. Itu rap. Iya, itu sampai rame satu kelas, kita teriak-teriakan. Iya. Atrans itu paling keren. Terus aku bilang, aku kan suka Atrans kan, temanku sukanya Kira. Sebut aja lah namanya siapa. Hei, kamu Bapak Anggoro Purwo, masih ingat kamu teriak-teriak ke aku pada dulu ya. Hei, kamu bilang Kira paling keren, paling bla 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 gitu. Oh tidak, Tranzala sampai sekarang paling keren. Pokoknya bodo amat Tranzala. Itu sumpah teriak-teriak sampai sebelah kelas kayaknya denger deh. Trans itu paling keren, Kira itu paling keren. Terus aku juga ingat perdebatan dulu zaman dulu banget gitu kan. Jadi ini, kamu mungkin pernah lihat gitu kan, gambar entah itu official atau apa gitu kayak buatan orang. Yang ini Naruto masuk Akatsuki terus rambutnya gondrong. Itu canon banget gak sih? Itu the most hoax ever. Iya, the most biggest apalah. Itu yang dan orang-orang percaya. Orang termasuk aku gitu kan. Ih, nanti Naruto masuk Akatsuki rambutnya nanti gondrong gitu. Nanti dia bakal ingin Konoha gini. Terus temanku yang udah baca komik aja, enggak. Ini gini. Enggak, Naruto enggak bakal gini. Ini ada buktinya, ada gambarnya nih. Ribut waktu itu sekelas. Cuma ngomongin Naruto masuk Akatsuki waktu itu. Itu kan istilahnya kan fan art kan sebenarnya itu jatuhnya. Iya. Dan ini jadi inget deh, kalau nggak salah beberapa bulan yang lalu Lulu itu melihat ada fan art yang lebih keren lagi saudaranya. Itu komik fan art, cuman 1-2 halaman. Kalau nggak salah, itu dibalik yang ke Akatsuki itu bukan Sasuke masih di Konoha, tapi yang masuk Akatsuki itu Naruto. Wah, kok keren? How if like that kayak gitu loh. Iya. Dianya itu dibilang gini, Sasuke itu bilang gini kalau nggak salah di komiknya, kembalilah ke Konoha gitu loh. Kamu orang tua kita sama-sama mati, orang tua kita sama-sama nggak ada gitu kan. Ya tapi orang tuamu kan nggak seperti aku, kamu masih ada orang tua saat itu, aku nggak ada sama sekali. Ambil senyum manis cantik gitu, pakai aku langsung sumpah. Coba itu fan artnya diselesain. Anda senang yang seperti itu ya? Wah. Senang cowok-cowok ikemen yang ini ya, saling berdebat ya. Saya suka yang beres-beres, bro. Jadi sekarang saya sedang berbicara dengan Fujoshi ya. Saya menerima semua genre ya, terima kasih. Baiklah. Berarti dia tidak menyangkal sama sekali gitu. Saya jadi tidak teman-teman menyangkal. Dia Fujoshi teman-teman, baiklah. Gini, kalau misalnya Kak Joy mau ngomongin Yuri ke saya boleh silakan sih, terus saya tidak masalah. Oke, itu sih di luar rekaman aja ya. Yang straight juga boleh. Wah, enak nih. Gitu.
enggak bercanda. Kamera. Tolong jangan keluarkan suara seperti nanti saya hilang fokus gitu. Nande? Enggak apa-apa. Daijoubu Enggak apa-apa, asal jangan arah-arah. Saya kok merasa ditantang, nggak tahu kenapa. Jangan. Nanti saya langsung gitu. So desu wa? Doshite? Enggak apa-apa. Kawaii na. Enggak. Kawaii so da. Brengsek. Mati gue. Emang Anda ini belajar dari mana gitu? Ini saya tuh agak penasaran gitu, sama orang-orang yang melakukan itu. Belajar dari mana anjir? Otodidak sih kalau lo kebetulan. Gitu. Aku kadang kepo aja gitu kan. Ibarat aku kan juga misalkan kalian tahu gitu kan, aku kan voice actor, dubber, seiyu, apapun itu lah. Aku terkadang kalimat yang kayak gitu aja, kalimat-kalimat yang spesifik yang kayak tadi lah gitu kan. Itu aku kadang-kadang belajar gitu loh, latihan. Misal kayak kalimat apa gitu, misal kalimat ingin membunuh atau mengancam, awal-awal aku keluarin kan, kok kurang gitu kan. Terus aku coba lagi sampai bener-bener gitu loh, apa bener-bener sangarnya dapet gitu kan, atau terornya dapet gitu kan. Nah masalahnya untuk yang langsung bisa kayak lo gitu kan, itu latihannya di mana gitu loh, atau prakteknya ke siapa gitu sih. Ibaratnya kalau aku kan ibarat ada mentor nih, waktu aku belajar gitu kan, aku punya mentor. Ada yang ngasih tau lah, oh ini kurang, ini harusnya lebih kayak gini gitu kan. Nah kalau yang untuk otodidak nih, saya agak penasaran juga gitu loh. Kalau Lulu sendiri sih lebih ke arah kayak latihan drama sih lebih tepatnya. Lulu sendiri nggak pernah 100% ikut drama. Dulu pernah ada mata kuliah drama, cuman kayak kita belajar sendiri juga ujung-ujungnya. Paham. Lebih tepatnya kayak aku cuman ngobrol, tapi aku tambahin emosi sendiri. Gitu. Paham. Kalau aku dulu bukan kayak gitu. Aku dulu baca komik tapi aku isi, ngerti gak? Aku dubbingin, aku seiyuin, baca komik. Aku kan ngoleksi komik kan. Ya misalkan kayak komik Attack on Titan gitu. Aku baca sambil didialogin gitu kan. Jadi kayak, hey Mikasa, apa yang kau lakukan gitu-gitu. Terus Mikasa juga, aku tidak melakukan apapun Eren gitu-gitu. Terus tiba-tiba ada prajurit lain kan, hey kesini cepat gitu-gitu. Aku kayak gitu, latihanku gitu, metode latihanku gitu. Iya, jadi kan voice acting itu kan kita menjadi karakter A, menjadi karakter B, betul menjadi karakter C gitu kan. Dan kalau komik kan kelihatan tuh visualnya kayak gimana gitu-gitu kan. Enak aja. Mungkin karena Lolo dulu itu ikut role play kan. Lolo pernah bilang di podcast Lolo yang pertama, Lolo ikut role play di Facebook. Ya. Dari tahun 2009. Awal-awal banget. Jadi ikut role play 2009, selesai role play officially, kadang-kadang nyolong sih hitungannya. Itu tahun 2014. Jadi kayak berapa tahun gue role play anjir? 6 tahun gitu. Tapi jatuhnya text role play. Ini mungkin akan menjadi sebuah plot twist bagi subscriberku sendiri mungkin ya, atau penonton dulu lah, atau siapapun yang mendengarkan ini gitu kan. Saya juga pernah role play. Udah aku juga. Ya aku pernah role play. Di Facebook gitu juga. Di Facebook dan Twitter. Cuman Facebook apa grupnya? Rahasia. Enggak, aku cuman enggak. Ini juga gua sensor kok nanti, tenang aja. Aku kepo aja intinya. Gitulah. Kamu ikut salah satunya. Anjir, gua apa kita pernah? Enggak. Ya pakai gitu teman-teman. Saya dulu pernah ikutan. Nanti pasti judulnya Joy sama Rojak pernah role play. Iya emang tuh. Brengsek. Enggak itu, tapi itu udah lama banget. Kalau di Twitter aku ini lebih ke teks kan. Nah, teks doang dulu tuh waktu zaman Twitter lagi booming-boomingnya lah gitu kan. Namamu siapa tadi? Samu. Rahasia. Ini apa namanya SMP SMA gitu kan. 2009 2011 gitu kan. Sampai ini tukeran BB, pin BB.
Jadi kalau kamu kan teks doang tuh, kalau saya sudah tahap yang situ. Aku tuh udah sampai SMS. Oh SMS aku juga. SMS Jadi- sampai jadi, udah jadi parah. jadi apa namanya, aku punya gitu kan, punya itulah partner lah ibaratnya kan. Iya, partner pasti ada Ah, punya kayak gitu. ada partner lah gitu kan. Nah si siapa partnerku ini, dia kan awalnya aku emang teks doang kan. Emang RP-nya lewat teks gitu kan. Terus tiba-tiba entah di luar negeri atau di mana, di Korea apa di Jepang aku lupa, lagi booming RP pakai voice note. Lagi pakai suara, lagi booming waktu itu. Aku lupa itu tahun berapa. Pokoknya zaman-zaman aku SMA tuh. Ya kan. Terus tiba-tiba partnerku gini kayak, bagaimana kalau kita step up our game gitu loh. Misalnya kayak cobalah gitu kan. Aku juga kepo dengan dengar suara gitu kan. Suara kamu. Terus aku kayak ya boleh juga. Terus tukeran pin BB kan. Dan kebetulan aku dulu punya BB. Cuman BB ku tuh kayak isinya tuh cuman buat orang-orang rumah doang. Gitu kan, orang-orang rumahku doang. Jadi Tapi aku kamu juga bisa, sempilin di situ. aku sempilin, iya. Aku ganti namaku, aku ganti foto profil, bla 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 bla, cuman buat itu kan. Terus tiba-tiba dan BB emang bisa voice note kan waktu itu kan. Tapi Yes. terbatas cuma 10 detik atau 15 gitu. Aku lupa. Dan suaranya jelek banget tentunya, nggak sejernih WhatsApp sekarang gitu kan. Dulu BB tuh ampas gitu kan. Terus ya udah ngeluarin suara gitu. Pertama cuman halo, terus lama-lama kok seru gitu. Kok menarik gitu. Welcome to the Jadi rabbit mungkin- hole. Nah, jadi mungkin skills saya pertama kali diasah di situ. Mungkin gitu. Kalau apa ya, Lulu itu mungkin biasanya dari situ juga sih, dari role play istilahnya. Dan Lulu dulu zaman di Facebook itu role playnya di apa sih? Filthy for Fun, pernah nggak? Nggak tahu. Enggak, Filthy for Fun nggak tahu. Kalau Persona Fans Club, What the hell, itu aku ikut. Anjir. ya aku masuk di kita ternyata jangan-jangan udah saling kenal. Siapa tahu ya, makanya kan. Kamu Wait a minute. Namanya tidak asing. Oke, kayaknya pernah dengar. Namanya tidak asing sebenarnya. ya itu saya, Pak. Wait, kayaknya kita pernah chat deh. Enter, aku kok buka dulu PFC Persona Fans Club, kok takut gua. Astaga. Persona Fans Club, oke. Cari tolong. Anjir. Nanti masalahnya nanti pasti judulnya ternyata Joy sama Reject pernah role play. Dunia sempit. Dan emang bener loh, dunia role play itu, ini mungkin bagi yang ngerti aja ya. Dunia role play itu sebenarnya orangnya dia lagi. Dia lagi bener. Orangnya rata-rata orang yang sama gitu loh. Waktu zaman dulu ya, karena zaman dulu tuh role play memang populer. Cuma entah kenapa orang tuh bikin banyak akun gitu. Ya, sampai ada yang saking halunya dia chat sama diri sendiri dengan akunnya dia yang lain. Wah, aku nggak pernah kayak gitu. ada kayak gitu. Ada kayak gitu. Iya, terus ngaku, terus dia kayak di face kayak ngaku-ngaku ini pacarku gitu. Oh, terus teman-temannya kayak, oh ya selamat gitu kan. Terus ternyata protesnya itu akunnya dia juga. Haus pengakuan ya Tuhan. Ada. Sampai ini kan ngirim apa? Iya, ada foto gitu kan. Iya, aku dikirim ini sama partner aku, terima kasih, bla 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 gitu kan. Ternyata plot twist-nya akunnya dia yang lain. Terus aku kayak, oh my god. Itu masih Sedih, mending dramanya roleplay itu yang ngeselin tau. Dia rebut Dramanya. partnerku. Satu yang versus yang itu loh, kayak contohnya PFC ya. PFC itu punya versusnya sama Persona School kalau nggak salah. Atau Itu lupa aku nggak tahu. namanya. Itu sampai kiriman intel, sampai ngehackan Facebook, sampai akunmu hilang, sampai tuduh-tuduhan. Itu masih ingat aku, Ryosuke atau Ryoichi lupa namanya. Itu tuh pengkhianat bla 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 kayak gitu. Sampai nge-DM-in orang satu-satu kayak gitu. Aku tuh taunya kalau drama-drama gituan dulu roleplay itu ginian, apa namanya? Partnerku ya partnerku, dia tidak boleh sama yang lain gitu. Ada. Ada posesif apa sih gitu ya.
Tapi kalau kebetulan kan karakternya Lulo dia itu apa namanya kayak lone wolf gitu loh jatuhnya. Jadi kayak di ngayomin orang banyak tapi dia nggak punya pasangan sama sekali. Punya pasangan tapi bukan pasangan kayak oh ini pacarku kayak gitu, bukan. Jatuhnya kayak ini masterku, aku kayak kontraktornya, bukan slave atau apa, tapi kayak kontraktor gitu loh. Gitu zaman dulu. Gitulah. Terus tapi jujur aku pernah ikut roleplay lagi itu 2013 14. Nah, Twitter ya? Aku masih Twitter dan udah mulai berpindah ke apa ya? Udah mulai ke call secara telepon. Oke. Menyeramkan bukan? Pantes, paham, Wai. Oke, lanjut, Wai. Terus. Apa nih? Apa ya? nih? Pasti ada menimbulkan sesuatu yang itu. Ya iyalah, apalagi. Ya pokoknya gitu kan. Jadi itu pun gara-gara apa namanya? Lagi-lagi aku kan bukan orang yang inisiatif ya. Lagi-lagi aku yang ayo coba yuk sekali-sekali. Bukan inisiatif. Waktu itu. Gitu kan. Oke. Coba yuk call gitu kan. Waktu itu kan apa? Biasanya kan voice note pertuang kan. Gitu. Dan aku jujur aku lebih nyaman voice notean. Waktu era-eranya aku menemukan teknologi namanya voice note atau metode voice note, aku lebih nyaman kayak gitu. Karena kalau ngetik kan kadang-kadang mager ya. Bener banget sih. Kalau lebih enak aja dan lebih paham emosi seperti apa gitu kan. Gitu. Dan begitu kan telepon just kayak ya tetap rulesnya yaitu nggak boleh reveal face kan dulu. Ya telepon terus dengerin suaranya oh gini terus ya udah akhirnya ya gitu. Terus ya itu terakhir kali dan itu pertama dan terakhir nyoba roleplay di telepon. Terus kayak wah oke, ini terlalu intens kayaknya, lebih nyaman voice notean sih gitu. What do I have done kayak gitu. Oh iya, apa yang telah kulakukan ini di luar imajinasi saya. Tapi kok saya merasa tertantang untuk melakukannya lagi gitu. Seru, tergantung lawannya sih, tergantung lawan mainnya sih. Gitu. Ini kenapa jadi ngomongin roleplay sama aku gimana? Kenapa? Kalau roleplay sama aku gimana? Coba lah, let's go. Enggak. Oke. Wah, lu tertantang ya. Kapan lah? Kapan lah? Nanti diambok masa. Ya, baca WA aku yang tadi aja. Anjir. Wah, apa nih? Apa? Enggak kok guys, Rulo itu cuma telepon sama reject biar datang. Dia tidur soalnya tadi. Aslinya tuh gini nih, for your information sebenarnya aslinya tuh kita rekaman itu jam 2 siang harusnya. Seharusnya. Tiba-tiba saya dapat panggilan. Sedabi enggak gitu-gitu. Dapat. Terus ya udah bisa dubbing enggak, ternyata jamnya ngaret. Sial. Ya udah. Akhirnya kita rekaman tadi jam 10:30. Pas malam. Dan ya seperti kalian tahu ketika sudah malam terkadang pikiran suka gitu. Dan sepertinya si Lulo satu ini juga sudah terkontaminasi dengan cuaca atau dengan suasana malam. Lalu dia menggoda saya dengan suara onechan dari tadi. Enggak kok, paling tadi aku ngodain cuma berapa 15 menit. Enggak sampai. Gilih. Nanti kita buktikan pas satu ngedit. Berapa menit? Jadi berapa menit ini kayak udah 1 jam loh rekaman. Wow, hampir 1 jam. Keren. So Kak Joy, terima kasih banyak sudah datang ke podcastnya Lolo. Waktu you closing gue. Makasih banyak sudah datang ke podcastnya Lolo. Maaf super random. So guys, jangan lupa untuk cek YouTube-nya Kak Joy. YouTube-nya namanya apa Kak Joy? Samara Reject. Sempat ngeblank sorry. Instagramnya? Sama
sama dari Jack juga. Oke. So, don't forget to subscribe, like, and share. I will see you guys in the next video. Bye bye. Yoi, Dah. bye bye.